Cuman keresahannya yang pertama, anak-anak itu tidak semuanya punya gadget. Betul sekali. Nah, yang kedua, punya gadget tapi jaringan nggak ada. Kasian banget. Terus yang ketiga, punya gadget plus paket nggak ada. Iya. Itu menjadi salah satu masalah juga kalau pengen belajar online di rumah. Jadi ini adalah tamu keberapa ya? Keempat kalau nggak salah guys ya. Dia adalah seorang guru salah satu sekolah SMA Mbak ya? Iya SMA. Ya. Kalau boleh tahu bidang apa tuh ngajarnya? Bidang nggak tanya SMA-nya dulu nih, SMA berapa? Oh boleh ya disebutin ya? Boleh. Nggak keberatan ya? Oke. SMA berapa? SMA 7 Mandau. Oke, SMA 7 Mandau. Biar orang-orang tahu. Oke, siap. Di mana? Karena banyak yang nggak tahu. Oke, ibu ini cantik loh guys. Gurunya cantik loh, masih single Mbak ya. Bagi kalian yang berminat mungkin bisa komen di YouTube ini, oke. Oke Mbak, gara-gara Mbak cantik nih ya kalau menurut saya. Banyak nggak sih yang godain anak-anak SMA Mbak? Kalau anak-anak ya, karena SMA ya. Iya. Dibilang kalau menurut saya kalau godain ya wajar ya. Namanya wajar ya. Ibu ini single guys, cantik lagi gitu. Jadi terutama anak-anak SMA kelas 3 itu kan jarak umurnya sama saya nggak terlalu jauh ya. Oh iya, karena oke. saya awal ngajar 2017. Saya dapat siswa yang jaraknya sekitar 4 tahunan lah gitu ya. Iya, berarti mereka cocoknya manggil kakak ya, bukan ibu ya? Ya sebenarnya nggak mungkin kan. Iya. Panggil kakak nggak mungkin. Betul. Ya. Nah ini saya juga bingung nih manggilnya kakak atau mbak atau ibu ini. Kalau di sekolah dipanggil ibu lah ya. Kalau di sini bolehlah panggil mbak atau Oke, gini deh. Karena ini pembahasannya tentang pendidikan, kita formal aja lah. Manggilnya Bu Guru, Bu Guru Siti ya panggilannya. Aja pakai formal juga ya sekarang. Iya dong, gitu. Formal dong. Oke, saya panggil Bu Siti aja ya. Iya. Oke, begini Bu Siti. Saya mengundang Bu Siti ini pengen ngebahas tentang belajar online. Yang saya rasa menjadi keresahan dari sebagian siswa-siswi sekolah dasar sih. Bahkan sampai ke kuliah pun mereka memiliki keresahan tersendiri gitu. Ya. Menurut pandangan Bu Siti gimana nih tentang belajar online ini? Nah, mungkin sebenarnya belajar online ini belajar online ini udah ada peraturan Permendikbud ya. Itu udah ada juga peraturannya dari sebelumnya, kita juga udah ada belajar online juga, cuman nggak setiap hari. Nah ini kan selama pandemi ini harus belajar online. Belajar online itu sebenarnya kita sama sih sebenarnya di sekolah ngasih materi pembelajaran sesuai di bidang kita gitu kan. Saya seni budaya gitu. Cuman bedanya kan di sini kita menyampaikannya melalui media elektronik ataupun kita menyampaikannya melalui aplikasi yang ada di gadget ya. Gitu kan. Cuman keresahannya yang pertama, anak-anak itu tidak semuanya punya gadget. Betul sekali. Nah, yang kedua, punya gadget tapi jaringan nggak ada. Kasian banget. Terus yang ketiga, punya gadget plus paket nggak ada. Iya. Itu menjadi salah satu masalah juga kalau pengen belajar online di rumah. Benar. Terus yang keresahannya seperti ini juga, saya manggilnya apa ya? Boleh nama Ari aja gitu. Ari aja ya. Jadi keresahannya itu Ari bagi guru saya sendiri pribadi itu, misalnya saya menentukan jadwal kelas online hari Rabu, misalnya hari Rabu ya untuk kelas 10 karena saya ngajar 22 kelas. Oh my god. Berarti 22 kelas dalam satu minggu. Kelas 10 sampai kelas 11 saya sendiri yang ngajarin. Jumlah muridnya berapa pula lah itu ya? Hampir 700. Nggak pusing Bu?
Ya mau gimana? Tuntutan profesi gitu. Tanggung jawab tuntutan profesi kan. Saya udah siap ngajar di sana ya, menghadapi ratusan siswa yang berbagai karakter seperti. Oh iya itu, aduh pusing banget pasti. Keresahannya itu ya itu tadi, misal kita tetapkan jadwal kelas online itu misalnya jam 10 ya nak, harus on time. Karena kalau tidak on time, nanti untuk pengecekan tugas, absen dan sebagainya itu susah. Misalnya jam 10 saya udah masuk di aplikasi, ternyata anak-anak masih absen 10 orang. Oke, maaf saya potong. Aplikasinya apa, Bu? Google Classroom. Google Classroom. Nah, Oke. Google Classroom. Oke, lanjut, Bu. Nah, sebenarnya Google Classroom itu sama kayak kita chat seperti biasa di WA. Sama seperti biasa kita chattingan sama anak-anak seperti biasa, cuman bedanya di sini kita bisa pembagian kelasnya itu berdasarkan kode yang kita kasih untuk berbagai kelas-kelas yang ada gitu. Misal kelas 10 IPA 1, IPA 2 udah terbuat grupnya itu udah ada kodenya di situ sendiri gitu. Jadi saya itu udah absen di sana, udah atur jadwal di sana. Cuman anak-anak masih banyak yang, Bu, maaf saya terlambat. Tadi saya bantu mama masak. Justru malah di rumah tuh malah banyak kerjaan ya. Ya yang lucunya, Bu, maaf saya baru bangun. Gimana kalau baru bangun ibunya galak nggak sih, marah-marah nggak sih? Awalnya sih kita kan ya namanya guru marahnya hanya sekedar tegas kan, lah ya. Tegas ya. Kalau kita nggak tegas nanti gimana dong muridnya SMA kita nggak tegas gitu kan? Ya dikasih inilah nasihat, jangan inilah mentang-mentang belajar di rumah tidurnya sampai jam 10 baru bangun kan udah tahu ada kelas online. Iya, kelewatan dong. Buat alarm dong ya kan. Ini enggak, ya ampun. Jadi kita ya gimana ya sebagai guru. Oh gitu. Paling mengingatkan aja lah. Oh berarti tetap terima. Oh berarti ada grup ya? Ada grup. Ada grup. Nah jadi masalahnya adalah yang seperti Ibu bilang tadi. Pertama paket nggak ada. Nggak usah paket dulu deh. Kadang handphone nggak ada gitu. Handphone dulu nggak ada. Ini gimana kalau mau ikut kelas online nih Bu? Ada nggak kejadian kayak gitu? Bu, saya nggak punya handphone, gimana dong gitu? Banyak. Termasuk saya sendiri seorang wali kelas ya. Iya. Banyak anak-anak yang ngeluhin, Bu, saya punya handphone, tapi handphone saya rusak. Saya kan nggak tahu, nggak bisa ninjau langsung apakah handphonenya rusak atau kayak gimana, atau nggak ada paket kan saya nggak tahu gitu. Iya sih. Nah, Bu, saya nggak ada handphone. Sementara sekolah menyuruh tetap daring, pemberian tugas daring secara online atau maaf Bu, saya nggak ngerti daring itu apa ya? Daring itu sama pembelajaran online, cuman kan sebuah istilah daring gitu. Dari pembelajaran online. Iya. Oh, ada kepanjangan nggak Bu? Entah daring, dar apa gitu, ingnya gitu. Kalau daring itu digital learning. Nggak tahu saya nggak tahu Bu. Saya malah nanya nih. Saya selama saya didapat dari daring ini, sebenarnya saya awalnya daring ini apaan gitu. Karena saya taunya pembelajaran online itu adalah learning online learning. Online learning. Iya, setahu saya bukan daring tapi online learning. Cuman bahasanya dipakai daring gitu. Oke, oh gitu. Online learning. Saya bahasa Inggris patah-patah juga ya. Gak apa-apa karena dong. Bukan guru bahasa Inggris. Siap, kita maklumin. Saya aja juga bahasa Inggris patah-patah. Bu, saya juga taunya yes no doang. Ya seperti itulah. Jadi anak-anak yang nggak punya gadget banyak keluhan. Nah, solusi saya itu kan tergantung sama guru pribadi masing-masing. Ada guru kamu harus beli handphone. Saya nggak nyebutin ya. Oke, siap. Beli handphone atau gimana? Saya gini pribadi, kamu ke rumah teman kamu atau kamu pinjam handphone tetangga atau handphone siapalah itu, kamu cari, kamu pinjam di saat pembelajaran hanya 1 jam saja, ikuti. Kalau nggak bisa juga nanti saya kasih tugas sama kamu kirim lewat handphone teman kamu atau email teman kamu. Oh gitu. Berarti tetap memaksa mereka harus punya walaupun minjam. Ya seperti itulah memang diharuskan. Berarti itu sebuah penekanan dong Bu. Itu gimana ya? Nggak semua orang itu mampu membelikan handphone untuk anaknya gitu. Dan ketika memang nggak punya, apakah alternatif lain selain minjem itu nggak ada? Gitu? Nah, kalau
kan kita punya kepala sekolah kan memberikan kepada guru bebas bagaimana bentuk tugas, apakah anak murid boleh ke rumah atau menjemput tugas dikerjain di rumah kemudian diantar kembali ke rumah gurunya masing-masing. Nah, itu tergantung kepada guru pribadi. Nah, saya pribadi sendiri ya seperti itu. Misalnya saya punya siswa yang tinggal maaf di Jurong. Nah, memang susah. Jurong. Iya. Tahu Jurong kan? Tahu, saya tahu. Jurong. Di sana itu susah sekali jaringan di sana, pokoknya jaringannya itu kalau nggak salah tengah malam ya baru itu ya. pun 3G. Itu pun 3G. Bahkan kadang katanya itu yang 2G apa sih, katanya kayak gitu. 2G. Katanya. Masih ada ya? Apa 8G? Ya paling rendah 8G. Ya gitu. Gitu. Saya bingung apa sih 2G atau ya itulah, mungkin nggak ada jaringan lah, intinya saya kayak gitu kan. Cuman saya bilang gini, kalau misalnya ada keduri, kan mereka kadang ada keduri kayak misalnya ada keperluan belanja ke pasar atau kayak gimana, singgah aja antar tugas. Saya nggak terlalu memberatkan, bahkan menerima tugas itu padahal nilai udah masuk sebenarnya gitu. Udah nilainya udah kosong gitu, tapi mau gimana lagi, udah batasnya nggak bisa diterima lagi, harus diterima gitu. Gitu. Kalau saya pribadi, apapun bentuk tugasnya, yang penting dia masih mau ngerjain, tetap saya terima. Berarti nggak mesti harus minjem handphone dong? Nggak mesti juga sih. Pasti ada cara lain dong. Pokoknya ada cara lain. Ada lah ya. Saya pikir sekejam itukah pendidikan saat ini di masa pandemik yang kita udah tahu susah nih, malah disusah-susahin gitu. Padahal mau menuntut ilmu doang. Saya pribadi. Berarti setiap guru beda kebijakan. Iya dong. Namanya juga beda, mata pelajaran beda juga. Gurunya beda juga ya. Kalau gitu. Nah, bicara tentang belajar online nih Bu ya, kira-kira nyampe nggak sih ilmunya itu kepada siswa atau siswi? Ini pertanyaan perwakilan dari netizen ini, netizen yang budiman ini. Kalau menurut saya ada sebagian yang nyampai, ada sebenarnya sebagian yang hanya lewat begitu aja gitu. Kalau guru sering bahasa kasar, masuk kanan keluar kiri. Pernah dengar kan? Sedangkan kita tertatap muka aja kadang guru ngejelasin, aduh apaan sih Bu? Nggak ngerti saya Bu. Kan? Apalagi yang online nggak kelihatan wajah gitu. Nah, sebenarnya ada sebagian siswa atau siswi kita itu yang senang belajar online ini. Malah senang? Malah senang. Kebanyakan? Mayoritas. Banyak. Kalau saya nggak tahu juga nih yang lain. Cuman banyak anak-anak yang Bu, mungkin entah sama saya, entah sama gurunya, nggak tahu juga sama saya, Bu senang belajar seperti ini gitu. Karena saya belajar ini, saya seperti kuis saya buat. Terus saya misalnya saya videoin diri saya sendiri, contoh ya, saya itu ngajar pantomim. Pantomim, tahu ya? Iya, gerakan itu ya. Iya. Drama tanpa suara tapi hanya menggunakan mimik. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya saya memang berdandan seperti orang seperti pantomim. Wah, boleh nih dilihat videonya nih. Boleh nih, kenapa nggak masukin YouTube aja Bu, biar jadi saya kirim ke siswa, kan banyak yang nggak tahu pantomim itu, karena saya ingin membuat pembelajaran itu baru yang jelas, materi yang saya berikan itu sampai ke siswa, siswa tidak bosan yang hanya sekedar pembelajaran seni drama, acting, drama seperti itu, nanti kelompokkan lagi, baru tampil segini, latihan dulu. Gitu. Nah, terus nanti habis itu baru tampil gitu kan, hanya sekedar itu kan. Kita juga pernah SMA benar saya juga pernah. Anak-anak ini kalian Ibu bagikan kelompok untuk seni teater, malah kadang teater itu beda loh sama diambil dari cerita rakyat. Bedanya apa Bu? Gini, kalau misalnya teater itu realita dan nyata aktivitas kehidupan sehari-hari yang tidak bisa dibuat-buat, itu berasal dari daerah-daerah tersendiri itu bahasanya. Misalnya dari Sumatera Barat itu terkenal Randai. Randai. Riau Makyong. Justru saya nggak tahu tuh Riau Makyong. Saya kurang belajar budaya nih kayaknya nih. Iya, makanya di situ kan anak-anak nggak tahu, sama sekali tidak tahu apa itu Makyong. Tapi Randai tahu, karena mungkin yang biasanya mayoritas orang Sumbar atau Sumatera Barat itu biasanya kan kalau acara pegelaran kayak
ada acara kesenian atau pernikahan ada randai seperti itu. Betul. Jadi secara tidak langsung kita tahu gitu. Tapi kalau Makyong itu jarang banget Bu, walaupun di Riau. Makyong, setahu saya ya. Nggak tahu kalau Ibu sering ngelihatnya gitu. Biasanya itu ditampilin di mana Bu? Saya kemarin ngelihat Makyong itu 2 kali ya. Pertama di Gedung Idrus Tintin, tahu kan? Gedung Ali Haji di Pekanbaru MTQ. Itu ada Smahas Perkumpulan Seni Mahasiswa STSR di Riau. Di Riau, oke. Jadi mereka selalu menampilkan setiap bulan itu pegelaran di sana Makyong. Jadi saya cari tahu Makyong itu berasal dari Kampar Bangkinang. Oh, aslinya Kampar Bangkinang. Iya, Bangkinang. Nah, di situ sama seperti kita berakting, berdrama, memakai bahasa Ocu. Ocu. Bilangnya bahasa Ocu. Kalau kalian nggak tahu bahasa Ocu itu, menurut aku lucu loh. Iya nggak sih? Dia bahasa Minang, cuman di o kan gitu kan? Iya, vokalnya di o kan. Tapi bernada, ya pokoknya lucu deh. Ada yang tahu bahasanya? Iya tahu sedikit lah. Nggak usah dipraktekin. Ya. Lucu. Lah pokoknya. Nah di situ kita, saya karena ngelihat Makyong itu ternyata ada tariannya juga. Jadi di sela-sela kita berdrama, ada nyanyian daerah ya, sambil menari-nari di lingkaran tempat kita pementasan seperti itu. Nah saya bosan seperti anak-anak yang nyuruh drama-drama ambil dari sinetron, ambil drama dari membebaskan drama sampai ada gitu. yang ambil drama dari drama Dilan. Oh my god. Kan, tapi kan itu membuat mereka berkreativitas Bu, kalau misalkan Ibu membiarkan seperti itu. Menurut saya bagus sih, ada namanya perkembangan zaman selalu berbeda, tapi kita kan nggak boleh ninggalin yang asli teater itu seperti apa. Oh gitu. Ya, asli teater itu sebenarnya seperti apa. Drama dan teater itu ada perbedaan gitu. Kalau drama itu lebih, kalau teater itu pertunjukan di saat ada penonton, ada pemain, ada penonton, langsung face to face. Okay. Tapi kalau untuk seni drama, kalau dalam pembelajaran seni budaya ya, itu bisa kita saksikan melalui televisi. Iya, jangan sebut merek Bu ya. Nanti di endorse. Bisa ini juga, bisa pertunjukan, tapi jarang pertunjukannya secara langsung, secara live jarang ya untuk drama. Okay. Makanya banyak anak-anak yang mengambil drama itu dari cerita-cerita rakyat. Pun saya pertama awalnya ya udahlah terima aja gitu kan, karena yang penting ada usaha untuk ngerjainnya gitu kan. Setelah ditampilkan barulah saya kasih arahan, drama itu seperti ini, teater itu seperti ini gitu. Nah ya jadi seperti itulah. Jadi karena jarang ya pembelajaran ada pantomim seperti yang saya sebutkan. Jarang sih, saya pun dulu waktu SMA nggak pernah diajarin pantomim Bu. Nah itu makanya. Cuma nari doang sih. Iya makanya. Berarti ini terobosan terbaru juga Bu. Iya, nggak ada sih di materi secara detailnya, itu nggak ada di pembelajaran. Cuman sekilas misalnya kayak pembelajaran seni teater, seni drama, seni peran itu kan masuk kepada seni peran. Nah itu kan seni peran. Iya betul sih. Nah pantomim termasuk pada seni peran. Jadi peran itu kan nggak mesti kita berdrama, drama yang kita ambil langsung dari televisi, dari buku cerita, atau nggak mesti gitu. Nggak mesti ya. Kita di real kehidupan nyata ini bisa aja berdrama. Iya, pertemanan pun drama sekarang. Yang penting jangan hidupnya drama aja dah. Nah itu dia. Oke Bu, jadi balik lagi ke topik belajar online tadi ya. Berarti ketika Ibu nyuruh untuk buat video pantomim tadi, Ibu suruh bikin video juga? Nah berarti? Ini kan iya. Gimana kalau misalnya ada yang bisa ke rumah, ya maaf ya ngikutin protokol pemerintah juga ya, pakai masker. Ntar kalau misalkan mereka berkumpul nggak pakai masker, Ibu yang dicari. Iya dong. Disuruh siapa ini? Ibu Siti gitu. Jadi terkenal dong saya jadinya viral. Jadi tapi kebanyakan mereka buat video sendiri, direkam pokoknya direkam, dia buat video sendiri, bergayalah seperti pantomimer seperti biasa kalian ngeliat gitu.
awalnya mereka nggak tahu. Ya saya kasih contoh, Bu, sebenarnya awalnya saya ngasih contoh itu saya download aja gitu kan banyak tuh. Oh, ya, termasuk video ibu sendiri? Iya, enggak, saya nggak ngirim video saya gitu. Oh, gitu. Ada sebagian anak yang menanyain yang gimana ya, kurang ibu, paham gitu. Kurang paham, Bu, gimana kalau ibu aja yang saya maunya ibu, Bu, gimana contohnya biar saya ngerti. Saya nggak tahu lah ini karena siswa yang pura nggak ngerti atau kayak gimana, rasa saya sudah saya jelasin kayak gimana pantomim itu sebelum pandemi juga udah saya jelasin gitu kan. Cuman ya namanya siswa ya kan, kita nggak tahu apalah dia menanyain guru entah ngetes entah apa, saya nggak tahu. Ya kita setidaknya kita buat video ya, mereka lihat terus oh seperti itu Bu, kayak badut ya Bu. Iya gitu ya, lucu. Jawaban ibu gimana kalau dibilang kayak badut? Iya kayak badut, wajahnya kayak badut, kan dihiasnya emang kayak badut kan pantomimnya, saya bilang. Berarti Bu totalitas kayak pantomim? Iya. Diputihin juga. Oh my god. Boleh dong, ayo dong yang pengen lihat video Bu Siti pantomim tulis di kolom komen ya guys ya. Suruh upload dong gitu. Oke, gitu ya. Dan gini Bu, kenapa ibu nggak pindah ke by video call gitu kayak teman-teman lain, kayak misalkan meeting kan pakai meeting Zoom ya? Iya. Nah itu aplikasi meeting Zoom. Sebenarnya gimana ya? Untuk masalah meeting Zoom ini kan, nah itu tadi jaringan yang kita gunain. Nggak semua orang di rumahnya itu jaringannya bagus ya. Iya bagus, karena sebagian mereka kita nggak tahu mereka pakai kartu apa gitu. Terus di tempat mereka jaringannya kayak gimana? Nggak ada wifi juga di rumah kan? Saya pernah coba dari 40 siswa saya 36. Yang masuk cuman 3. Waduh. Iya. Kemana 30? Kita udah ngobrol di dalam Zoom meeting. Yang lain pada kemana? Absen Bu, saya Bu. Bentar Bu, permisi Bu. Jadi saya lucu ya, kayak yang kerja dia lucu Bu, permisi. Coba tanya dulu temennya udah ini belum? Udah ngobrol asik, yang dapat jaringan normal pokoknya yang kencang jaringannya. Terus kita tetap ngobrol. Yang lainnya nunggu-nunggu, yang lainnya bisa 2 jam. 2 jam. Oh, berarti nggak efektif juga lah. Nggak efektif. Jadi karena seperti itu kan awalnya saya maka itu kita pindahlah ke Google Classroom. Ya, Google Classroom. Nah, di sana alhamdulillah banyak, walaupun gak semuanya lah ya, dari 36 ada 30-an lah. Nggak nyampe 36, kadang ada 2-3 orang tuh bisa lah diatasi gitu kan. Dengan bisa cara lain. Diatasi dengan cara saya lah seperti apa gitu kan. Dikasih tugas atau kayak gimana gitu. Jadi di sana tuh kita kayak bertemu, tapi bertemunya cuman bertemu di aplikasi gitu. Cuman berasa udah lama ya, sampai kayak anak-anak ngomong, "Weh, kita reuni apa nih reuni?" Kadang sampai kita guru di dalam loh, dia bahasa-bahasa dia. Nah, itu dia Bu, gimana itu Bu? Kan namanya anak SMA ya, bahasanya tuh belum bisa difilter dan sopan. Gimana Bu? Ya, kadang dia nggak mikir bahwa ada gurunya di dalam gitu kan. Kadang lupa, alasannya lupa. Astagfirullah, ada ibu di dalam rupanya, katanya. Bu, saya minta maaf ya Bu, katanya Bu. Ya, lain kali ngomongnya dijaga kan, seperti itu paling kita ya. Udah di situ kayak bisa kalau kita memberikan tugas. Tapi kalau saya sih lebih banyak materi saya kasih. Kalau tugas itu paling saya opinion ya, pendapat-pendapat aja. Seperti kalau misalnya saya kasih pertanyaan di situ dari buku, mereka carinya di Google. Nah cari di Google ini saya pusing meriksanya, semua di copy paste. Itu makanya di situ. Tapi sejauh ini kalau untuk tugas-tugas mereka ketik sendiri di Word. Mereka ketik seperti biasa di Word. Abis itu kan dipindahin ke PDF, kirim ke saya by email. Dari situ kan bisa dari email, bisa di Google Classroom. Tapi yang lebih senangnya kirim di Google Classroom, karena di sana kita langsung ada penilaiannya di sana. Misalnya kita buat poinnya segini. Oke. Mungkin karena saya nggak pernah pakai Google Classroom ya. saya kalau meeting dengan rekan-rekan kerja pakai ini Bu, apa?
Apa? Microsoft apa tuh namanya ya? Teams. Microsoft Teams. Oh. Untuk kerja ya? Iya, untuk kerja sih. Siapa tahu dipakai juga untuk dalam dunia perkuliahan. Persekolahan. Susah ya untuk aplikasi yang mudah rasa saya Google Classroom aja, Bu. Susah ngirimnya, susah masuknya. Ngirim emailnya nggak kekirim-kirim. Ya udah solusinya dari WA. Nah, WA saya yang error karena saking banyaknya. Iya, jujur kontak saya awalnya 200, semenjak pandemi corona kontak saya jadi 1.000 lebih. 1.000, wow. Tapi isinya bocil semua, Boy. Bocil. Bocil. Mahasiswa siswa-siswinya lah. Iya. Nah, jadi ada nggak, Bu, sampai sekarang dari awal COVID-19 sampai sekarang itu nggak ikut classroom? Ada. Tetap naik kelas. Oh my god. Anjuran pemerintah. Ya, kita ngikut kan. Iya, balik lagi, siapa yang mau dapat bencana seperti ini kan. Tapi ya itu tadi, kita memberikan nilai kepada anak itu kan kita lihat-lihat dulu, nggak sembarangan ngasih nilai kan. Iya sih. Nah juga kita penilaiannya memang sih nggak terlalu seefektif kita berada di sekolah gitu. Nah kan kita sudah tahu, bagi guru-guru yang udah tahu anaknya, kan kita udah ngajar lama nih. Anaknya kita udah tahu. Saya hampir hafal anak-anak yang saya ajarin. Saya hafal, apalagi iya dong, itu kan yang namanya guru ya gitu dong. Malah yang kadang saya ini anak yang pendiam, gak banyak ngomong gitu. Saya lupa namanya. Berarti yang paling diingat adalah anak yang paling bandel dan paling pintar. Nah, kan kita sistem penilaian seperti ini. Misalnya ada ulangan gitu, kayak ulangan yang namanya ulangan online ya gimana lagi gitu kan. Cuma saya nggak ada ulangan, saya seperti tugas juga sih ujung-ujungnya kan kalau dikasih ulangan kayak gitu gitu kan. Nah saya pikir ya gimana ya, saya pun bingung lah anak-anak ini semuanya. Kadang permasalahan yang nggak ikut ujian sama sekali pun ada. Kan kita ujian online loh. Siap. Ya kan? Dari awal sampai sekarang. Dari 15 Maret ya. Saya masih ingat Senin 15 Maret setelah upacara belajar di rumah. Oke. Yeay. Senang dah tuh. Libur. Terima kasih Corona. Pertamanya seneng gitu kan. Iya. Senang. Akhirnya kita libur juga ya, setelah berapa lama kita pengen libur panjang, tapi ternyata liburnya sampai kayak gini. Oh ternyata sampai hampir setahun loh, iya, Bu. Saya pun ya ampun, kan mikirnya selalu prediksi bulan Juni udah normal lagi gitu. Iya, pemerintah juga prediksinya gitu, puncaknya Agustus. Surat edaran dari Dinas Pendidikan pun tanggal 13 Juli kita udah sekolah gitu. Anak-anak udah pada seneng. Anak-anak ini kan awalnya seneng kan, cuman pada akhirnya mereka bosan. Apa alasannya? Kenapa bosan? Kok di sekolah disuruh belajar susah gitu kayak gitu kan? Tiba nggak sekolah, pengen sekolah. Iya Bu, yang pertama nggak dapat duit jajan. Iya. Yang kedua rindu sama pacar. Oh iya betul sih. Yang ketiga pengen main sama teman-teman. Sekarang ini di rumah, jadi rumah gitu kan. Bosannya seperti itu. Nah. Jadi dikiranya kita nggak bosan juga kan, apalagi yang masih single gitu kan. Iya bosan dong, aduh ibunya bahas-bahas single lagi, aduh saya single Bu, gimana dong? Orang tua yang banyak ngeluhin sama kita. Orang tua. Contoh keluhannya gimana? Keluhan orang tua seperti ini. Maaf, anak-anak kita semuanya tidak semuanya mampu gitu kan. Apalagi untuk membeli paket, untuk makan aja susah, banyak anak-anak kita banyak sekali.